itu diberikan gambaran bagaimana cirinya mata yang sehat, bagaimana telinga yang sehat. Walaupun mendengar jelas, tapi kadang-kadang nggak ada respon. Kan ada orang mendengar jelas sekali. Allahu Akbar, jelas kedengaran, tapi nggak bisa respon. Jelas banget kok. Ini tuh rumah dia nih di sini kawan. Nih, ya, rumah dia. Ini masjid cuma 5 meter. Dan dahsyatnya, speaker masjid ke kamar dia begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran. Cuman gak nyampe. Gak ada respon. Tapi yang berkilo-kilometer, yang berjam-jam ke GBK, konser musik, nyampe. Sebelum konsernya tiba, tiketnya habis. Ke masjid gratis, gak pakai tiket. Datang gratis. Ada sarapan paginya. Masya Allah. Ustadz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, kadang ngapus sendiri. Ya, direkam juga gratis. Gak nyampe. As-salatu khairum minan naum, bisa berubah tuh di otaknya. An-naumu khairum minas salah. Itu di Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Nah itu bagus. Nah ada kisah terkait dengan ASI ini. Jadi di bagian terakhir, itu ada semacam hal yang menarik lah. Bukan kuis, tapi kisahnya tadi masa lalu, kaitan dengan hal-hal ilmiah. Jadi ada seorang sahabat yang ahli matematika, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ada satu orang laki-laki, suami mengadu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib saat jadi khalifah. Ya khalifah, ya Amirul Mukminin, istri saya selingkuh berzina. Ya adukan. Kata istri saya gak berzina. Berzina kamu. Wah ribut di depan khalifah. Berzina tidak, berzina tidak. Zina tidak, zina tidak. Baik, apa sebabnya? Kata si suami, dia itu nikah dengan saya. Mengandung baru 6 bulan, sudah lahiran. 6 bulan lahiran. Ini gak normal katanya. Baik. Tanya istrinya, apakah benar kamu berzina? Demi Allah saya bersumpah. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun kecuali suami saya setelah akan berlangsung. Baik. Apa yang terjadi? Ali tersenyum kemudian mengatakan, istrimu benar. Ah, kok benar? Gak bisa tuh. Benar. Baik. Apa jawabannya? Tidakkah engkau melihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Lalu dibacakanlah Al-Quran surah ke-31 ayat ke-14, kemudian dikombinasikan dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Di dalam Quran surah ke-31 ayat ke-14 disebutkan, teman-teman, mengandung, menyusui itu, pas persis menyusuinya, itu 2 tahun sempurna. Wa fisaluhu fi amain. Dan seorang anak itu dikandung baru dilahirkan, diberikan ASI, dan dipisah, disapih dalam pemberian ASI itu dalam usia 2 tahun. Sedangkan di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan mengandung dan menyusui itu thalathuna syahra, 30 bulan. Saya tanya pada Anda, mengandung, menyusui 30 bulan. Menyusui saja sempurna 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan kata Ali. Menyusui itu menyapih 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Mengandung plus menyusui 30 bulan. Bukankah 30 kurangnya 24, 6 bulan? Itu yang disebut kandungan prematur, kata Ali. Masya Allah. Jadi disebutkan dalam Quran juga. Ada kandungan prematur, kalau lahir nih bayi prematur lahir. Normalnya biasanya standar 9 bulan 10 hari. Lahir di bawah itu dengan batas minimalnya ada. Itu yang disebut kandungan prematur. Saya mau katakan kepada Anda, kalau orang mengkaji nilai-nilai sesuatu kehidupan dari sisi Al-Quran, maka bukan sekedar hikmah dia dapatkan, kecerdasan bisa Allah tambahkan. Itu yang dimaksud di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kepadamu tambahan-tambahan pengetahuan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ayo silahkan jelaskan lagi pada istrinya itu. Oh. Saya cari ke belakang, cari salam yang nggak ada gitu. Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunnah Rasul. Paham nggak? Ya, ya berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius. Mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat lah bisa nikah ya. Insya Allah. Ayo sunnah Rasul. Malam Jumat, ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau nanya itu mah itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja.
alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun, atau bahkan ayat Al-Quran pun, yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam, dalil-dalilnya lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantaranya mengaji fikih kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyutil Mu'asir. Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisannya itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan tahun 1985. Beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, misal di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja ya, atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi, ya dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan mengambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, saf pertama nih, saf pertama bukan. Ya. Datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, nerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Pengen dicatat depan, unta. Ya. Baik. Nah, itu nggak dibenarkan. Lalu dia datang saf pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudhunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik.
wa aghnina bi fadlika amman siwak wa bi ta'atika am ma'siyatik. 3 hal yang dimintakan. Pasca Jumat minta. Sunnah minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Di datang istri orang itu sudah nggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak nggak menarik. Pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, ditatap status seseorang. Punya media sosial, ditatap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti Ustadz dia? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah, jadi Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dengan yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih saya mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Paling ceramahin katanya. Ya, ditolak dulu, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya, gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman. Setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal. Pasangan halal. Perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya nggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijadikan untuk kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi nggak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu nggak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja nggak pernah dipakai, bagaimana hisapnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisapnya ringan. Pakai dulu. Jadi ketika dihisap di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi. Allahumma saya bersaksi. Bersaksi ya Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, udah dijahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali? Undangan ya Allah. Saya ngundang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'atika amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini, ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan, nggak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat. Dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik. Nggak ada hadis spesifik. Ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati, jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, sunnah, malam Jumat, ya. Misalnya, sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi.
Sunnah membaca sholawat. Sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan. Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silahkan. Hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, nggak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Terus yang lain nggak apa-apa. Silahkan Al-Kahfian. Nggak apa-apa. Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahalan. Gitu kan? Silahkan, ada masalah. Hidupkan aja. Ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas. Itu kan? Paham ya? Halo? Baik. Ini kayaknya hampir sama ini pertanyaannya. Kertasnya mirip, kalau disambung potongannya sama ya. Iya benar. Karena sama-sama nggak ada salam nih. Usahakan pakai salam ya. Pakai salam, minimal saya bacakan, Anda dapat pahala. Dan kita jawab dapat pahala lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling singkat misalnya, salam. Paling singkat misalnya salam. Itu singkatan, kata salam itu singkatan dari Assalamualaikum. Tahu dari mana Ustaz? Tahu dari Al-Quran. Surah keberapa Ustaz? Surah 51. Ayat keberapa Ustaz? Ayat 24 sampai 30. Di mana Ustaz? Di Adz-Dzariyat, paling kanan, sebelah bawah di mushafnya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Apakah engkau pernah dengar baca kisah tentang tamu-tamu yang datang berkunjung ke Nabi Ibrahim di malam hari? Saya sarankan Bu ya, Bapak, teman-teman, kalau yang punya anak-anak misalnya atau suami istri, kalau ingin baca kisah di malam hari, coba keluarkan kisah-kisah di Al-Quran indah dan nyata. Bukan dongeng, kisah nyata. Tapi kalau dibacakan indah. Coba bikin program dari sekarang. Ya, misal, ingin berkisah tentang Nabi Yusuf. Buka mushafnya, ceritakan pada anak-anak kita tuh. Kan kisah Nabi Yusuf itu lengkap, setahun tuh gak akan selesai. Gak akan selesai. Daripada kisah 1001 malam misalnya kan, ya Alfu Lailah wa Lailah, kisah manusia serigala, ganteng-ganteng serigala, kan? Wow, capek itu udah. Gak selesai-selesai. Ya, dibikin sinetron pun gak akan tuntas. Tukang bubur naik haji yang kedua, naik haji yang ketiga. Bisa nggak apa-apa, silahkan aja. Cuma kalau mau lebih manfaat, lebih bagus, buka kemudian oleh teman-teman sekalian mushaf Al-Quran, bacakan kisahnya enak. Ini Allah kasih tahu, pernah dengar nggak kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu di malam-malam? Ya. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang tengah malam ini sebetulnya mau mampir saja ke situ, mampir. Karena tujuan utamanya ke tempatnya Nabi Lut, ya, saudara Nabi Ibrahim. Mampir ke situ, datang malam-malam. Faqalu salama, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Andalah malam-malam jam 2, setengah 3, ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam, salam. Itu kan di luar. Pertanyaan saya, dibuka nggak? Hah? Atau yang kedua lah, dijawab nggak salamnya? Masa? Jawab dulu, karena menjawab salam hukumnya wajib. Perkara dibuka atau enggak, urusan belakangan. Menjawab salam hukumnya wajib. Dalilnya Quran surah keempat ayat 86, paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diberikan penghormatan dengan salam, maka jawab kalau bisa dengan lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau semisalnya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jawab. Jadi kalau ada orang tengah malam pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jawab dulu, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka, embung. Salam, salam, salam. Buka, gak mau. Baik, Nabi Ibrahim lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, singkatannya itu. Ya, jadi kalau ini salam boleh. Begitu dibuka qaumum munkarun. Orang asing. Bukan orang sini, jauh. Kalau orang jauh, ini berarti nggak usah banyak ditanya, mungkin capek, lelah. Silakan masuk, duduk aja. Ya, faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Kemudian datang ke istrinya Sayyidah Sarah bertanya, ini ada tamu malam hari begini, kita punya menu terbaik apa untuk menjamunya? Kata istrinya, Pak, nggak ada makanan nih, kosong. Maka sempat-sempatnya nengok kemudian ke belakang, lihat stok ternaknya, ada lembu anak sapi. Itu nyembeli dulu, bikin gulai malam-malam. Untuk memuliakan tamu. Masya Allah. Coba lihat, Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim. Ya, bapak moyangnya para nabi. Di bawah beliau itu nabi semua itu. Nanti lahir kemudian Ishak, nabi setelahnya. Ishak, Yakub, ada Yusuf, ada terus, ada Sulaiman, ada Daud, ada Musa sebelumnya. Terus sampai dengan ke Isa alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu jalur Nabi Ismail.
Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Naghur bin Tali bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Satu nasab nyambung. Ulangi. Tuh. Semua Abul Anbiya, bapak para nabi. Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Kedatangan tamu malam-malam dimuliakan sampai bikin gulai. Ahli surga. Kita ahli surga belum. Nabi bukan, Rasul bukan, bapak para nabi juga bukan, tetangga nabi juga bukan. Assalamualaikum, salam, buka. Nah, begitu dilihat ternyata jubah putih, rambut gondrong agak banyak, 3-5 orang. 5 makhluk. Jadi dibuka enggak? Nah, kata Nabi Ibrahim, silakan duduk. Ke belakang, tiba-tiba bawa makanan. Faja'a bi'idlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada mereka. Tapi persoalan belum tuntas, begitu dihidangkan, sudah duduk, makanan enggak disentuh. Dilihat aja begini. Ya, nggak dipegang, nggak ngapa-ngapain. Begitu diamati Nabi Ibrahim, ini nggak dipegang, nggak dimakan, cuman dilihatin, lihat ke bawah, kaki nggak napak di lantai. Malam-malam, datang tamu 5 orang, jubah putih, rambut panjang, datang duduk, masya Allah. Pak, mohon maaf, datang. Dihidangkan makanan, sate 200 tusuk, hadir semua. Cuman dilihat aja, kakinya nggak napak. Respon Anda bagaimana? Udah nggak sempat lagi ngasih rekaman begini tuh. Dan nggak sempat lari, karena sudah ada di situ. Nggak ada peluang lari. Rasa takut yang menghadirkan kemudian kekhawatiran dan tidak punya peluang untuk mengelak, itu disebut aujas namanya. Fa'aujasa minhum khifah. Maka mulailah merasakan kekhawatiran, takut, tapi udah nggak bisa ngelak, jadi di situ aja. Ya. Maka mereka berkata, qalu la takhaf. Jangan takut, kami adalah malaikat yang menyamar. Datang ke sini untuk mampir aja. Tujuan kami itu ke tempatnya Nabi Lut. Tapi anak ini Ibrahim luar biasa alaihissalam. Luar biasa. Kami datang malam-malam masih dijamu, disambut. Kami berikan kabar gembira dari kemuliaan yang telah engkau berikan ini. Ada kabar gembira dari Allah. Wabasyaruhu bighulamin alim. Allah kasih kabar karena akhlakmu yang mulia ini, karena amalmu ini, istrimu yang divonis monopus dan mandul tidak mungkin punya anak itu akan melahirkan seorang anak, langsung kemudian anugerahnya dari Allah. Anak yang sangat cerdas. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan satu jawaban dari doa yang kata orang mustahil, maka lakukanlah amalan-amalan yang menurut orang sulit untuk dilakukan. Itu rumus Quran di ayat ini. Jadi kalau sedang punya keinginan, kata orang nggak mungkin nih, kata orang nggak bisa, maka kerjakan amalan-amalan yang tidak banyak orang melakukannya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Ya, orang sedekah kaya ada, wajar. Anda kumpul-kumpul dapat 1.000 rupiah, sisihkan 200. Dapat 10.000, sisihkan 2.000. Anda sedekahkan dan niatkan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jika benar itu dibutuhkan, Allah akan menugerahkan. Itu rumusnya. Kan jarang ada orang terima tamu malam-malam, apalagi dibikinin gulai sendiri. Maka ketika Anda melakukan perbuatan yang menurut banyak orang tidak mungkin, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang menurut banyak orang mustahil didapatkan. Dan sampai sini. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Adik saya sudah lama menikahnya, tetapi belum kunjung juga dikaruniai anak. Semoga Allah insya Allah berikan kemuliaan dan dijawab dan diberikan keturunan yang saleh-salehah insya Allah. Ternyata ada masalah sampai pada berita terakhir yang disampaikannya yaitu tuba fallopiannya sudah diangkat. Nah, dia berencana program kehamilannya dengan bayi tabung. Itu bagaimana dalam pandangan Islam, diperbolehkan atau dilarang? Baik, syukran Pak Wahab. Baik, teman-teman sekalian, dalam kaidah fiqh itu sifatnya sangat fleksibel sesuai dengan kondisi zamannya di era-era yang berbeda. Asal tuntunan nilai-nilainya mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan atau diisyaratkan dalam Al-Quran atau juga dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama bagi perempuan, jika memang kemudian setelah menikah berikhtiar kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka silakan berikhtiar. Ya, ikhtiar pertama dari mulai berhubungan suami istri, sunnah bahkan berpahala di situ. Ya, ada dalilnya tuntunan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Ya, ada lagi nanti di Al-Baqarah misalnya ayat 187 sampai ayat ke-223 juga ada di situ. Dari 222 bahkan dari nikahnya 221, 222 sampai 223-nya. Amalan itu bisa melahirkan jawaban dari apa yang diharapkan. Rumus motivasinya ada di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Misal Anda punya harapan nih, ya Allah saya pengen punya keturunan, 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada, 4 tahun belum ada. Apa cara terbaiknya?
Kata medis gak bisa ini mustahil, kata klinis gak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah yang tidak punya batas. Semua akan dikasih. Bagaimana caranya? Allah berikan satu jalan, satu aja. Ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumusnya takwa. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Maka setiap menyebutkan kalimat takwa, di situ ada amalan. Keluarkan amalannya. Tempuh amalan itu dengan niat untuk mendapatkan jawaban dari ikhtiar yang sedang dikerjakan. Apa contoh dari takwa itu? Salat. Karena kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, bagi orang beriman, disandingkan dengan salat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat, yaitu orang yang telah beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia memaksimalkan salat dengan membuktikan keimanannya kepada Allah. Buktikan iman dengan salat. Minta dalam salat, bangun, tunaikan salat. Dan lewati seperti orang biasa. Orang biasa cuma 5 waktu, Anda tambah dengan sunnah, bangun tahajud, bikin mihrab, salat di situ, minta, mohon kepada Allah dalam salat Anda. Ini pernah dicontohkan langsung, bahkan ada dalilnya, kisah Nabi Zakaria di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Bangkit salat di mihrab. Begitu salat berdiri minta kepada Allah, dalam berdirinya mohon. Ya hunalika da'a Zakaria Rabbah, di mihrab itu saat sedang salat Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya ingat ya, salat itu hal yang sangat penting untuk bermohon. Karena itu secara fikih salat disebut doa. As-salatu hiya doa, salat itu doa. Jadi kalau sedang salat minta, ada 4 posisi yang paling strategis. 4, 1 berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, keempat sesaat sebelum salam. Strategis untuk memohon kepada Allah, minta. Makanya dulu semua nabi orang soleh itu kalau punya hajat, salat. Minta. Salat. Dalam salat kita tuh 5 kali, minta hajat kita apa minta. Ya, kalau ada yang mendesak, misalnya datang ke masjid, tahiyatul masjid, minta salat. Lihat waktunya, kalau duha, dalam salat duha minta. Syuruk minta, syuruk. Malam tahajud minta. Semua nabi salat. Kalau nggak percaya, lihat di Quran. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Musa salat. Nabi Isa salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail tadi salat. Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Minta keluarganya salat. Para nabi nyuruh keluarga salat. Anda bayangkan. Nabi Muhammad minta. Bukan cuma anaknya, Fatimah misalnya, tapi juga suaminya, menantunya. Ali bangun, minta salat, minta. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria dalam salatnya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka memvonis aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka katakan mustahil karena istriku divonis secara medis itu monopause dan mandul. Maaf, habli dari kata wahab. Wahab itu artinya pemberi yang tidak punya batas. Sifat Allah memberi yang tidak punya batas. Wahab. Ini dahsyat. Ini kalau ingin berdoa awali dengan nama Al-Asmaul Husna. Ayatnya jelas, Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya hajat sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau cari nama yang sesuai dengan hajatnya. Kalau butuh rezeki ya Razzaq. Besok mau ujian ya Al-Alim, kan? Ini pengen punya sesuatu, kata manusia terbatas, cari yang tanpa batas. Wahab. Wahab permintaannya disebut hab. Kalau untuk banyak hablana, untuk sendiri habli. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja ya Allah. Engkau pemberi yang tidak punya batas. Mereka katakan saya terbatas. Aku mohon kepadamu yang tidak punya batasan ya Allah. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dipanjatkan dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam salatnya. Tiba-tiba kemudian selesai berdoa. Salat belum selesai, masih selesai berdoa, masih berdiri dalam salat. Turun jawaban malaikat. Ayat 39-nya, surah 3 ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyeru sedangkan beliau masih berdiri di mihrabnya, sedang salat. Di salatnya belum selesai. Anda bayangkan dahsyatnya berdiri, dahsyatnya dalam salat. Berdoa dikabulkan, salat belum selesai. Ustaz, kalau sudah dikabulkan begitu, enggak usah diterusin aja pas salat Ustaz ya. Enggak juga. Sampai beres sebagai syukur kepada Allah. Ya. Turun Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang monopause dan mandul. Kata medis, kata Allah enggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Silakan. Tiru itu. Karena janji Allah mutlak. Saya sering sampaikan berkali-kali, Allah itu kalau sudah berjanji, itu pasti ditepati. Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Kalau manusia kan beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Kau yang awali, kau yang akhiri. Allah beda. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia berjanji, dia menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin kemudian mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Ya, jelas sampai di sini? Nah, kapan itu terjadi? Nah, cari situasinya sampai dengan Anda membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Itu perintah di Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, sabar dulu lalu minta dalam salat. Wasta'inu, minta. Kita akan minta, nasta'in. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab di hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kalangan. Ya, ini dari Quran yang bukan dari saya. Kalau Anda yakin, Allah pasti berikan. Masya Allah, ada yang 7 tahun, 8 tahun, sekian tahun, dia praktekkan. Tidak menunggu lama, tiba-tiba kirim foto. Foto mihrabnya. Gembira, sampai teriak, sampai nangis. Sudah bertahun-tahun, tiba-tiba terjadilah itu. Allahu Akbar, indah. Dan ternyata, sesuatu yang diraih dengan cara yang lama itu, keindahannya lebih lama. Dan kebahagiaannya lebih terasa. Sama anak kayak muter-muter, yang cendol kan, udah muter lama, 2 jam ketemu. Makannya lebih enak kan? Lebih nikmat minumnya. Bahkan teh pun tanpa gula, serasa manis. Demi Allah saya, lari-lari minum teh. Rasanya enak banget. Pagi berdua sama istri. Ya, sayang kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah. Masya Allah diminum. Kok pahit ya? Enak aja gitu. Nyaman, nikmat. Itu. Dia udah lama nunggu-nunggu begitu lahir. Ya indah. Masya Allah. Dilihat-lihat sayang-sayang, kecup-kecup dan sebagainya didoakan. Nah kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi tidak seperti itu, kondisinya di luar normal, tulba falopinya diangkat. Setiap yang di luar normal maka kaidahnya mustasnayat, dikecualikan dari yang biasa. Dikecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat maka kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa di antaranya? Hamil di luar rahim itu pasti mustahil karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada. Maka dalam kondisi darurat boleh kemudian asal hak-hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan bayi tabung misalnya, ya, dengan catatan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami istri sudah berumah tangga, ya, tuba falopi diangkat, nggak mungkin secara medis kandung misalnya, udah nggak bisa nih, rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu, diproses di situ. Silakan dikembangkan, tumbuh, lahir misalnya, alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada, tapi untuk keluar nggak mungkin, ada yang terhalang. Ya, nggak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu, nggak mungkin, tertutup luar biasa. Untuk hamil, ya, dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan. Tapi untuk jalan masuk spermanya nggak ada, terhambat dia. Susah. Maka disimpan kemudian, disatukan, diproses di luar, disuntikkan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir. Sah. Boleh. Dengan catatan, sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah. Ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk. Misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Disatukan, suntikan ke rahim misalnya. Nggak bisa, nggak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh, silakan. Program kembar, boleh misalnya. Ya, kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya, ya Allah, anak yang kembar, supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi, ya Allah, menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota, ya Allah. Niatkan seperti itu. Ya, kalau diniatkan ibadah, biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia, itu biasanya agak lambat. Ya Allah, berikan si anugerah yang kembar, ya Allah, supaya lucu. Saya ingin berikan yang pertama namanya si lucu, kedua si lucu, saya kan. Nah, itu biasanya agak susah. Makan? Ya, lucu. Ya. Tentang wanita, saya kira jelas yang tadi ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Tentang wanita yang memakai parfum, baik itu parfumnya kasturi atau parfumnya jenis yang lainnya. Selama niatnya baik, salah satunya yaitu untuk menyegarkan tubuhnya, apakah tetap diperbolehkan? Sedangkan saya pernah menyimak dalil yang berisi bunyinya kurang lebih begini. Ya, kita belum tahu ini kurang atau lebih. Jika seorang wanita keluar memakai parfum, lalu tercium aroma parfumnya oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka sama saja dengan berzina. Saya masih belum benar-benar paham. Syukran. Afwan. Baik, baca Al-Quran, baca hadis harus sempurna. Sempurna ayatnya, sempurna hadis, sempurna pemahamannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda. Supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda. Supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuan yang mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki. Oleh orang lain. Supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki. Ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengaran, tarik perhatian.
ciki 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 ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang, misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah ya kan. Main kelihatan. Telat, Bu. Udah keduluan sama perempuan jahiliyah. Ya. Jadi kalau ada perempuan pakai seperti itu hanya karena ingin kelihatan oleh orang lain, nah itu telat. Bu, punten jahiliyah. Itu telat. Telat. Sayang. Jangan bersaing dengan jahiliyah, nggak akan menang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan bersaing dengan masa jahiliyah, nggak akan menang. Jahiliyah itu luar biasa. Kalau maksiat nggak tanggung, komplit profesional maksiatnya. Benar. Dan setelah itu tobat, berubah jadi pengamal soleh, dari salah jadi soleh, solehnya tuh, wah luar biasa, abnormal lah gitu ya. Wah tinggi. Orang normalnya 5 waktu, dia kemudian tahajud. Orang normalnya baca Quran, dia mengamalkan dengan sempurna, luar biasa. Tabarruj, ingin dilihat orang. Jadi apapun bentuknya, baik pakaian, baik perhiasan, juga termasuk parfum. Parfum-parfum yang ketika dikenakan, pertama, dia diniatkan memang sengaja untuk dilihat orang. Yang kedua, niat sih enggak, tapi memang potensi parfum itu bisa tercium dan bisa menjadikan pandangan orang terhadap Anda berlebihan. Jadi kalaupun mau pakai parfum yang menyegarkan, cari parfum yang normal, yang biasa lah. Yang Anda pun bisa ukur. Kalau lewat orang misalnya, orang nggak akan gagal fokus. Ya, orang nggak akan misalnya bengong terhadap Anda, tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya kan? Ya, atau kepleset, nggak ada. Sekarang ini jarang lah ada yang seperti Nabi Yusuf. Jarang. Yang ketika melihat misalnya, tangan bisa tergores misalnya kan, sama pisau, jarang. Ya, nggak ada sekarang laki-laki lihat ibu-ibu langsung kepleset. Hampir nggak ada. Ya, jadi ibu-ibu pun sempurnakan, jangan pancing-pancing lah. Kalau sudah soleha dijaga sampai wafat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Pikir-pikir dulu. Begitu mau keluar, mudah-mudahan saya kelihatan. Bayangkan wafat saat itu. Wafat. Ustaz, supaya nanti saat ceramah pun saya bisa nampak ada di sini. Wah, bahaya. Janganlah. Ya. Termasuk sekarang tabaruj itu bukan pakai parfum lagi. Maaf, pakai status. Ceklik. Sedang ada kajian di Masjid Ar-Rahman. Bibir dimonyong-monyong. Tabarut gaya baru tuh. Dan sekarang itu bukan nggak keluar pun, nggak keluar. Dulu kan bahasa Qurannya kalian keluar untuk pamer. Sekarang nggak keluar bisa pamer. Di rumah sudah pamer. Ada sesuatu yang baru, foto. Jilbab baru, dicoba sambil dipoto, ceklik, diupdate. Ya, tampil jilbab baru. Semoga diridhoi Allah. Enggak ada faedahnya. Tetap baru gak keluar, sudah dosa, apalagi keluar. Jelas ya? Jadi jangan tempatkan kalimat hak di tempat yang batil. Allah Ta'ala adam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya, silahkan. Izin bertanya. Jadi kalau baca sesuatu sempurna, kan apalagi baca Al-Quran. Baca ini saja kalau nggak sempurna, salah paham. Baca Quran setengah-setengah, dalilnya setengah. Surganya setengah, itu pun kalau masuk. Jangan dipotong-potong. Nah, ini banyak orang liberal sekarang hobi motong-motong ayat. Motong-motong hadis. Jangan diikuti yang seperti itu, berbahaya. Kita doakan supaya taubat. Dan jangan dicela juga. Jangan biasakan mencela. Biasakan kita mendoakan. Kalau ingin cela, jangan cela orang, cela perbuatannya. Ya, cela perbuatan. Sejahat-jahatnya orang di Quran, itu selalu disebutkan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata anonimnya atau inisialnya. Ya. Kenal Firaun, Mas? Oh, kenal. Luar biasa. Mungkin Anda mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan. Ya. Sampai bisa kenal Firaun. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Firaun tuh semoga Allah muliakan Anda ya. Dan kedua orang itu, Masya Allah. Maafkan saya. Kenal Firaun. Firaun itu sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, nggak pernah disebut namanya. Inisialnya, gelarnya. Firaun itu dari kata Farao, Raja Mesir. Gelarnya yang disebutkan. Abu Lahab, bukan gelarnya. Bukan gelarnya. Maaf, bukan namanya. Sebutannya aja, gelar, inisial. Kenapa? Karena dikhawatirkannya nanti ada orang dengan nama yang sama, tapi tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi jangan menjadikan nama itu kemudian menjadi aib di kemudian hari sampai tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan dicela orangnya, cela perbuatannya dan doakan orang itu untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Firaun, makanya sekarang pun di dunia kita sekarang, silakan tanya misalnya pada Pak Polisi, pada yang lain, itu pasti ketika dicela, itu perbuatan dan nama itu inisial. Inisial selalu. Ya, tersangka AS tuh. Tersangka UF. Ya, inisial selalu. Dan Anda pun kalau ingin membuat inisial, orang-orang yang baik-baik misalnya, bikin inisial yang baik-baik. Kalau disingkat nggak bagus, nggak usah disingkat. Kalau bagus silakan. Ustadz Abdul Somad, UAS, bagus. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, bagus. Ustadz Adi Hidayat, WAHA, boleh? Ya. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya Kuya. Nggak
bisa. Cari yang baik-baik lah. Cari yang baik-baik. Aduh, kenapa pagi ini? Nah, itu kan udah dipraktekkan dalam kehidupan. Itu normal. Nah, jadi jangan biasakan celah orang. Kita doakan. Sujud, minta ya Allah beri dia hidayah. Oh, diapalin, Pak. Doakan, minta ya Allah, dia teman saya, ya Allah dia tetangga saya, ya Allah dia saudara saya sebangsa setanah air. Minta. Bangunlah malam. Kami di malam Jumat itu kalau di Bekasi, kita waktu baik, hari baik itu, kalau mau mulai pengajian kita selalu berdoa supaya ada yang dapat hidayah. Ya Allah dia saudara saya. Kadang kita nggak kenal, ya Allah dia saudara sebangsa setanah air, ya Allah. Dia saudara dengan kami di dunia, jangan pisahkan saat di akhirat minta. Hampir setiap pekan, selalu ada yang masuk Islam. Dia masuk Islam. Kita minta ya Allah saudara sebangsa setanah air, datang. 2 kali kemarin ada pendeta datang. Saudara agama lain. Yang dahsyat itu kita bilang, ya Allah siapapun di muka bumi ini jadikan dia muslim. Pekan depannya dari Austria masuk Islam. Datang. Tuh, Austria mas. Lampu merah, senang dikit. Tuh. Dan itu indah gitu. Itu indah. Baik, apa hubungan dengan pertanyaannya? Dan maaf jika pertanyaan di luar pembahasan. Ya, kita memang tidak ada pembahasan khusus, jadi kita jawab saja apa yang masuk. Saudara saya selalu berkonsultasi pada seseorang agar karir dan jodohnya lancar. Dan seseorang tersebut memberi amalan seperti zikir, sholat, mandi seperti di sungai pada malam hari. Wah, ini masalah. Zikirnya udah bagus, sholat, mandinya di sungai, malam lagi. Dan ziarah dengan memberi sesajen. Ziarahnya ke kubur benar, ngasih sesajen nih, itu yang masalah. Lalu seorang tersebut membacakan beberapa ayat Quran. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan dan dapat dikatakan musyrik? Tidak boleh dan itu musyrik. Ada ayatnya. Dan ini permainan jin. Permainan setan. Lewat jin-jin. Bahkan langsung turun surahnya. Bahkan langsung turun larangannya. Bahkan disebutkan kisahnya. Sejak dulu, sejak jahiliyah. Ini perbuatan sudah ada di zaman jahiliyah. Diluruskan di masa Islam. Turun Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin. Minta ke jin. Ngasih sesajen, ya. Ngasih ini, ngasih itu, ada yang korban. Ada yang korban dengan darah. Bahkan tidak sedikit dulu-dulu itu ada yang mengorbankan manusia juga. Anak sendiri dikorbankan. Istri sendiri dikorbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dunia yang mungkin sendiri tidak diraihnya. Habis saja. Pengen jabatan. Potong misalnya kerbau. Kepala dikasihkan. Macam-macam. Jabatan begitu dapat meninggal. Dan wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik. Kata Allah sudah terjadi pada zaman dulu. Turun ayatnya. Supaya nggak dilakukan. Fazaduhum rahaqa. Kamu menyesal. Karena kamu semakin rugi. Karena kenapa? Jin itu. Kalau sudah diberikan bagiannya oleh manusia. Maka dia akan mengejar selama hidup Anda. Dan tidak mudah mengeluarkannya. Akan dikejar Anda. Kejar. Dan terus nuntut. Apalagi kalau sudah bikin perjanjian. Ya, perjanjian dengan setan. Dibikin sinetron lagi. Jadi tontonannya nggak benar gitu kan. Itu yang bahaya. Terus diajarin lagi. Sekarang ini banyak edukasi-edukasi yang hilang. Gitu. Dulu tuh banyak TV-TV itu cerdas cermat, pelajaran fisika, matematika. Sekarang acaranya sudah nggak jelas gitu. Nah, coba kita berikanlah tayangan yang baik-baik. Saya juga sarankan nih artis-artis coba bertakwa kepada Allah lah. Disab. Dan peluang dosanya banyak. Anda menunjukkan pada yang salah aja. Ya. Anda itu misalnya fashion. Endorse sesuatu, nampil auratnya nampak, dipakai orang, kena bagiannya, kena dosanya. Anda misalnya praktekkan jilbab dipakai orang juga, dapat bagian pahalanya. Tinggal pilih mana, kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau bisa yang soleh, kenapa pilih yang salah? Kalau bisa mendapat bagian surga, kenapa pilih ke neraka? Terlalu panas. Janganlah, ya, menjauh dari itu semua. Ya, kalau sudah berjanji dengan jin seperti ini akan dikejar itu. Dan fazaduhum rahaqa, penyesalannya dalam. Karena kalau sudah berjanji dengan jin bukan cuma dia nanti yang sulit keluarnya ikut susah. Bagaimana kalau dia berumah tangga? Bagaimana kalau dia punya anak? Ikutan susah. Bisa dikorbankan tuh. Lama-lama kemudian bisa wafat juga karena perbuatan jin. Ajalnya memang tiba. Tapi sebabnya apa? Sebab karena maksiat orang tuanya. Menjauh dari yang seperti ini bahaya. Bahaya. Allah sudah sampaikan amalan soleh. Bangun malam tahajud. Ada jaminan di situ untuk karir. Ada. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bi. Sementara malam bangun untuk tahajud. Nafilat talak. Memang itu sunnah. Tapi kalau bisa dikerjakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan angkat Anda di tempat yang terbaik. Karir Anda kalau kerja, karir yang terbaik. Yang bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Kalau Anda bekerja dibimbing oleh Allah. Wa adkhilni mudkhalas sidqin. Kalau nanti ada persoalan diberi jalan keluar. Enggak usah nyogok.
Gak usah korupsi, dikasih sendiri oleh Allah. Enak hidupnya. Untuk jabatan, tiba-tiba dipilih. Ini bagus di profesional, tiba-tiba orang itu naik. Nggak ngasih apa-apa. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, langsung ditolong oleh Allah, dijaga hidupnya enak. Dan jadi saksi pakaian yang dikenakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, birokrat misalnya, aparat segalanya pakai seragam. Itu seragam itu akan ditanya di hadapan Allah. Pakai yang baik-baik. Niatkan untuk ibadah. Syahid wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan bersaksi di hadapan Allah semua. Kita juga sama. Saya juga sama. Makanya kita saling mendoakan. Ya, permohonan saya cuma dua. Minta, ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Tolong minta doakan saja saya supaya diampuni dosa-dosa oleh Allah. Ya, dan wafatnya bisa syahid, sedang ngajar, itu kan. Wafat, enak banget. Insya Allah. Ngajar, meninggal, enak. Ya, kalau bukan gurunya, ya muridnya misalnya kan. Ya, kan? Ya, jadi yang seperti itu jangan ya, jangan. Hadratus Syekh, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ya, ini karib sahabatnya Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Nah, jadi NU berdiri 14 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ya, di kakak itu. Itu Syekh Hashim itu senang menulis. Punya 19 kitab. Di kitab keduanya ada judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka halaman 11, paragraf yang terakhir paling bawah, baris 1 sampai baris 4. Itu disebutkan oleh beliau di antara bid'ah. Bid'ah akidah, penyimpangan dalam akidah yang terjadi di tanah Jawa mulai muncul tahun 1333 Hijrah. 107 tahun yang lalu. Sekarang 1440. Wa minhumul abahiyuna. Dan di antara aliran menyimpang itu aliran abahiyun. Abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Alladzina yadhkurunallaha, kurang lebih bahasanya orang-orang yang berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi kesimpulan caranya keliru. Sampai menyimpulkan wasofa qalbuhu. Ya, kebanyakan banyak bukan karena zikirnya, karena niatnya yang salah, konslet kemudian akalnya. Konslet sampai menyimpulkan salah dan merasa menyimpulkan dengan zikir itu hatinya sudah bersih banget, bersih. Saking bersihnya, fala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Maka sudah enggak berlaku lagi perintah dan larangan. Sudah enggak merasa mesti mengerjakan perintah karena sudah bersih hati. Salat itu fungsinya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Dia itu sudah berlatih sehingga merasa sudah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar lagi. Sehingga merasa sudah enggak usah salat lagi. Di amalannya zikir, cuman enggak salat. Jadi kalau Anda datang, tampilannya bagus. Pakai jubah, lebarnya lebih daripada Batman, ya bisa. Janggut, pakai sorban, macam-macam. Datang Anda, Pak Yai, oh, punten ya teh abi, aduh, ayah peryogi, saya ada persoalan ini. Ya. Saya alhamdulillah di Bandung 3 hari lancar bahasa Sunda. Alhamdulillah, ya. Saya ada kebutuhan, minta Pak Yai gini-gini. Tiba waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Yai, apa kita nggak sholat dulu? Ai masih belajar. Kalau Yai, Abah ini sekarang jasadnya sholat, sekarang jasadnya sedang dengan adik mengobrol, rohnya sedang sholat. Itu kata beliau, kata Syekh Hasim, sesat. Sesat, jangan diikuti. Ya, awas hati-hati, karena ma'rifat tidak akan pernah meninggalkan syariat. Nabi itu ma'rifat kepada Allah tinggi. Lebih tinggi nomor 1 dibanding semua makhluk yang ada di bumi. Ma'rifatnya tinggi. Tapi apakah pernah tercatat dalam hadis Nabi meninggalkan sholat? Saking takwanya Nabi Muhammad kepada Allah, sudah tidak sholat lagi. Nggak ada. Tetap sholat sampai akhir hidupnya. Sampai mau wafat pun masih wudhu. Wafatnya kan wudhu. Dibawakan bejananya oleh Fudail. Wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih wudhu, Anda bayangkan. Dalam sakitnya masih sholat. Bersandar ke tiang. Kadang menggunakan kayu tongkat. Kadang sambil duduk. Saking pentingnya sholat. Ma'rifat tingkat paling tinggi terhubung dengan Allah dengan wahyu masih sholat. Pak Kiai, dikit. Jasadnya ada di sini, ruhnya sholat. Sesat, kata Syekh Hasim. Nah, kalau menemukan yang begitu, jangan diikuti. Walaupun dia bisa memprediksi sesuatu. Oh, gak usah bicara. Ini kan punya masalah di kantor kan, persaingan jabatan kan, begini. Itu jin yang ngasih tahu. Jin. Nih, Abah baru dari Mekah. Keluarkan contoh potongan kain kiswah. Padahal Mekah tahun 10 tahun lalu dipotong. Ada. Nah, itu kadang-kadang bantuan jin. Pada yang seperti itu jangan diikuti. Kalau ada orang kemudian melakukan demikian tapi meninggalkan syariat, jauhi yang seperti itu. Saya pernah orang liberal itu pengen ngajak diskusi pada saya. Sampaikan kalimat, Ustaz, menurut kami, bukankah fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Maaf, bagi kami sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah nggak usah sholat lagi kan?
Jalan berpikir orang liberal tuh. Hati-hati dengan logika seperti ini. Sholat itu berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah menahan diri bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, gak usah sholat lagi kan? Apa jawaban saya saat itu? Saya katakan, Mas, begini ya, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Dah, kita tinggalin aja. Selesai. Diem aja orangnya. Ya, kita doakan, ya Allah berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah. Selesai. Ini gak usah pakai banyak dalil lah. Ya, Abu Jahalnya udah banyak. Jadi kalau sekarang ada Abu, misalnya sekarang, gak usah dilihat lah. Gak usah dilihat. Capek kita ngerespon begitu. Ini doakan. Doakan. Ya Allah. Jelas ya? Diskusi saya senang-senang saja, asal jelas silakan. Kalau nggak ada ujungnya nggak usah lah, saling mendoakan saja. Ya, kalau ada orang yang pengen dibenarkan, pengen menang, nggak usah capek-capek. Ya bilang aja, ya Anda benar. Udah kita doakan. Ada seorang yang sudah sepuh sekali, mau 80 tahun tapi masih segar bugar. Ditanya, ya Syekh, apa rahasianya Anda? Sudah sepuh tapi masih segar bugar. Saya tuh kalau ketemu orang yang sok tahu, pengen dibenarkan, saya cuma bilang aja, Anda benar. Ya Anda benar. Daripada lama katanya. Ismi Yahdi ilal haqqi. Masya Allah. Namanya bagus sekali. Mohon doa dari Ustadz. Ya, kita doakan dan doakan saya juga, doakan kita semua. Doa khusus dari Ustadz untuk anak. Baik, saya doakan untuk anak. Ya, semoga anak sehat. Ya, semoga antum diridai Allah, disayang Allah insyaallah. Dan di belakang ini kita berdoa. Semoga Allah mengampuni dosa anak dan mengabulkan keinginan-keinginan anak yang Allah ridai. Mudah-mudahan semua diberikan oleh itu oleh Allah, termasuk kita semua yang hadir atau yang menyimak juga dalam tayangan live kita saat ini. Semoga anak jadi hafiz Al-Quran. Oh, ganti nama aja dari Yahdi jadi hafiz. Ya. Ya, kalau mau hafiz, ya menghafal. Niatkan. Niatkan dengan baik. Niatkan lillah. Kalau sudah karena Allah itu, sudah nggak peduli mau dikasih berapa. Mau 1 surah, boleh. 2 surah terserah. Yang penting mampu mengamalkan dan Allah ridha. Itu kuncinya. Ada seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia beliau meriwayatkan hadis tentang bagaimana kemuliaan penghafal Quran dan ahli Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Di itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nomor hadis 4793. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marfad. Alqamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tapi apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya itu belajar Quran dari sekelompok sahabat. Banyak, bukan 1 2 orang. Ya, apa yang dipelajari? Belajar itu enggak banyak-banyak. Kami belajar la natajawazu an asyra ayatin. Tidak kami lampaui 10 ayat. Dia belajar itu 10 ayat dulu. Menghafal itu enggak banyak-banyak dulu. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Lalu kami berusaha mengamalkan. Kalau sudah sanggup mengamalkan, baru kami lompat ke ayat berikutnya. Lompat ke ayat berikutnya. Terus ke ayat berikutnya. Nah, jadi, menghafal itu sabar. Pelan-pelan. Iringi dengan takwa. Biasanya kalau sudah takwa, itu Masya Allah. Ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan amalan takwanya. Baru dibacakan, langsung tertanam Al-Quran dalam jiwanya. Di begitu guru bacakan, bisa langsung hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dari kecil, dari kandungan oleh ibunya, didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir beliau 2 tahun, ayahnya wafat. 4 tahun, matanya buta. Tapi diganti oleh Allah buta mata dengan tajamnya ingatan dalam jiwanya. Wah, itu kalau dibacakan kalimat, hafal titik komanya. Al-Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad nama aslinya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan Al-Bukhari. Diganti kemudian oleh Allah dengan ingatan yang tajam. Disekolahkan kemudian awal-awal itu. Di masjid-masjid ada halaqah penghafal Quran. Kalau dulu tuh disebut kutab-kutab, datang menghafal Quran. Beliau bergabung dengan orang-orang seusia dan di atasnya. Beliau yang paling muda, datang dibacakan kemudian. 1 surah dalam Al-Quran, surah Qaf. Qaf. Dibacakan surah ke-50 itu. Sampai ke ayat 22, sampai seterusnya, sampai selesai. Setelah itu syekhnya bertanya, siapa yang hafal? Tiba-tiba kemudian anak itu langsung mengangkat tangannya. Lalu saya cuma tanya, siapa yang udah hafal? Angkat tangan, baru dibacakan sekali, angkat tangan. Syekhnya ingin menguji. Ta'al ya bunai, datang sini. Raba-raba jalan ke depan dibacakan persis, makhrajnya, tajwidnya bagus, hafalan sempurna. Masya Allah, didoakan oleh Syekh minal an, bahasa kita tadrisul hadis. Mulai dari sekarang, anak-anak belajar hadisnya, karena Syekhnya paham kalau Quran ini akan mudah bagi dia. Maaf, jangankan bagi yang pintar. Yang biasa pun, Quran itu ada jaminan dari Allah kemudahannya. Di Quran itu nggak ada batas manusia. Mau disebut pintar, IPK 4, IPK 2, 2,5, IPK 3, nggak akan ngaruh. Bahkan ada orang yang nggak punya IPK pun bisa hafal Quran. Nggak sekolah, hafal Quran.
Bisa lihat, hafal. Nggak bisa lihat, bisa hafal. Yang normal otak, hafal. Yang lumpuh otak, bisa hafal. Nggak ada batas. Maka Syekhnya mengatakan belajar hadis. Karena hadis itu butuh kekuatan lebih dibandingkan dengan Al-Quran. Nggak ada jaminan hafal cepat. Beliau tahu ini punya keunggulan. Begitu pulang ke rumahnya bangga, dikatakan pada ibunya, Ummi, 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 amati, amati, amati. Mama tadi terjadi peristiwa begini, saya disanjung, saya disuruh belajar hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nak, cukupkan dulu dengan Al-Quran. Engkau punya keterbatasan. La, ulidul hadis, tidak, saya pengen belajar hadis. Sampai kemudian beliau berpisah dengan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya. Ibunya melihat itu haru, masuk ke mihrabnya, hamparkan saja, berdoa kepada Allah. Ya Al-Basir, Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang punya sifat menatap dengan tajam. Yang maha mengawasi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Engkau yang maha mampu, ya Allah, tidak ada batas bagi ibu. Ketika berdoa, lelah, capek, tertidur dari air mata, mimpi Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dikatakan kepadanya, anakmu akan melihat lagi. Jadi begitu ibunya berkata, Ya Al-Basir, Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, Al-Bukhari sedang mengulang hafalan ayat Qur'annya. Sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai di surah itu, di ayat ke-22. Mengatakan, Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, ada penghalangnya. Maka mulai sekarang kami akan bukakan. Sejak saat ini, pandanganmu akan menatap kembali dengan tajam. Sebetulnya ayat ini ayat akhirat. Tentang kondisi orang-orang yang di akhirat, tadinya di dunia buta, dibukakan di akhirat. Tapi itu diturunkan kemuliaannya di dunia untuk Imam Al-Bukhari. Saking takwanya, orang tuanya dekat dengan Allah. Diberikan oleh Allah suatu kemuliaan. Tiba-tiba dibuka, bisa melihat kembali. Kaget, lompat. Kejar ibunya. Umi, laqad ra'ait. Mama, saya bisa lihat lagi. Saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun. Jadi peluk anaknya, rubbama ra'aita biqalbik. Nah, mungkin ananda melihat dengan hati. Kata Al-Bukhari, la bal bi'aini, saya lihat dengan mata, Ma. Mau pakai baju ini, di hadapan kita ada benda-benda begini, berpelukan keduanya. Berpelukan, Masya Allah. Ingat bapaknya lagi. Setelah itu belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis kemudian di Masjidil Haram, disempurnakan di Masjid Nabi. Setiap mau nulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat. Sholat, berhujah di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat nanti. Selesailah Sahih Al-Bukhari, itu di antara kisahnya. Dan semuanya akan gampang ketika dekat dengan Allah. Jangankan Al-Quran, hadis pun akan diberikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas. Semoga Allah mengumpulkan anda di surga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Ya. Karena itu beramal, siapkan bekalnya. Dan semoga dengan bekal itu dicukupkan kita untuk mendapatkan apa yang kemudian kita harapkan. Saya kira sementara itu yang saya bisa sampaikan. Oh, ini mungkin yang hadir saat ini. Saya bacakan satu saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan organisasi pemuda Islam? Kembangkan. Sudah, itu cara terbaiknya, kembangkan. Kembangkan. Ya banyak caranya sesuai dengan masanya. Yang pertama, tarbiyah dulu supaya punya visi yang sama. Dudukan dulu. Apa visinya nih? Kalau cuma untuk dunia saja, bubar. Banyak pemuda sekarang. Lihat berapa banyak kemudian kelompok-kelompok, organisasi-organisasi. Rata-rata pecah lagi. Karena apa? Orientasinya tidak sama. Kalau ingin kokoh, maka ambil spirit Quran surah ketiga ayat 103 sampai 104. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayo bersatu karena ketentuan tali Allah. Visinya lillah. Lillah, itu dulu. Itu dulu sama-sama. Kalau sudah lillah, sudah beres semua, masuk ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kumpul cari orang-orang yang senafas. Satu visi untuk menegakkan yang ma'ruf. Ngajak yang baik-baik, bikin program kebaikan, ngajak orang pada yang baik-baik. Dilihat apa misalnya? Kamu apa? Kamu di kampus mana? Yuk kita nyatu yuk. Jangan satu kampus itu semua, tidak kenalan dengan yang lain. ITB kenalan dengan misalnya Unpas, misalnya kan? Kenalan lagi dengan Universitas Telkom, kenalan lagi dengan Unpad, kenalan dengan yang lain. Nyatu di situ, kumpul, bikin acara bareng-bareng. Di kampus kita bikin yuk sesuatu yang baik misalnya. Ayo kita bikin. Apa di antaranya? Gerakan mengaji bersama. Gerakan menghafal Quran bersama. Bikin aplikasi bersama. Sebarkan. Visinya nyambung, sama-sama. Terus gerakan jujur dalam belajar. Gerakan semangat belajar. Bikin gerakan belajar dengan baik. Kajian. Lintas kampus, duduk sama-sama, turunkan ayatnya, bahas pelajarannya, kumpul sama-sama di jurusan fisika, kumpul, keluarkan ayat-ayat fisika. Jurusan kedokteran, kumpul, keluarkan ayat-ayat kedokteran. Bikin kajian. Itu caranya. Setelah itu jadi dokter yang baik. Ke depan, ma'ruf, praktekkan. Khair ngajak, ma'ruf, praktek. Sudah lulus, sudah praktek. Kerjakan dengan baik. Bareng-bareng. Teman-teman ada yang di polisi, masuk akmil, masuk di taruna, silakan bareng-bareng. Divisi yang baik. Jadi tentara yang baik, jadi polisi yang baik. Tegakkan, bela bangsa, bela negara. Lakukan lillah karena Allah. Supaya ridha. Wafatnya sebagai prajurit. Wafat sebagai anggota yang baik. Dan wafat di hadapan Allah sebagai syahid. Kerjakan karena Allah. Lillah, balik terhadap Allah. Jadi saksi bangga. Bukan cuma dunia. Bangga di akhirat. Begitu dihisab pakai seragam. Seragamnya bicara. Ya Allah, dia menegakkan semua nilai-nilai kemuliaan di bumi. Dilakukan karenamu. Bangga.
Sama dengan kita juga, ini dihisap nih. Pakaian dihisap semua, dihisap kita semua. Ya. Karena itu ayo kompak. Negara kita butuh anak-anak muda sekarang yang baik untuk mengembangkan ke depan. Negara kita butuh orang baik, yang pintar-pintar sudah banyak. Ya, jadi ahli hukum yang baik, ahli ekonomi yang baik, insinyur yang baik, ayo bangun bangsa kita, cintai bangsa kita. Saya mencintai bangsa ini. Sepenuh hati saya, sepenuh jiwa saya. Saya cinta dengan bangsa ini. Ya, sampai kemudian kita didik anak-anak itu belajar, sekolah keluar supaya balik. Saya bilang pulang jadi ulama-ulama, ajarkan kemudian anak-anak, ajarkan orang tua, ajarkan masyarakat di kampung balik. Karena negeri kita ini saham terbesarnya dari ulama. Bahkan dimasukkan kalimat Allah di undang-undang, jaga itu. Karena kemudian kita akan dihisab dengan keadaan kita. Minimal kita bisa memberikan baik sesuai dengan porsi masing-masing. Saya ustadz, saya memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara dengan mengajar yang baik-baik. Antum misalnya bekerja yang jujur, bangun bangsa. Antum tugas dengan baik. Jangan khianati bangsa, jangan korupsi, jangan kemudian saling menghancurkan, ya, jangan mengambil aset-aset negara, jangan merampok negara, jangan menjatuhkan bangsa, karena nanti yang mengisi anak cucu kita juga di masa depan. Jangan tinggalkan beban untuk mereka. Jelas insya Allah. Ya, saya kira saya objektif menyampaikan ini. Ayo kita semua bangunlah yang terbaik. Ya, bersatu dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridho dengan kita semua insya Allah. Ya. Wah Ustadz karena ada polisi nih bisa menyampaikan. Tidak, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Ya, yang saya pedulikan hanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersahabat dengan siapapun, mau polisi, mau tentara, saya sampaikan dan saya berdoa ya Allah jadikan polisi yang baik, ridhoi mereka, jadikan tentara-tentara yang baik, satukan mereka, jangan sampai negara pecah karena perpecahan dengan semuanya, dengan rakyatnya, dan ya Allah jadikan kami negeri yang makmur. Kita rindu akan kemakmuran kita itu jaya di masa lalu. Harus kembali kita. Masa mau seperti ini, mau sampai kapan? Capek kita berselisih itu setiap hari. Ayo bangun bangsa. Tunjukkan pada Amerika. Hebat di Indonesia. Apa yang nggak ada di Indonesia? Burung beonya aja bisa bicara. Beo kita bisa bahasa Inggris. Ajarin tuh ketemu dia. How are you? Bisa. Apa yang nggak ada di Indonesia? Silakan dia. Ada semuanya. Ya, lempar dahan, lempar tangkai, jadi tanaman. Ya, batu dan tanah jadi tanaman. Bayangkan, ada semuanya. Ya, ada apa yang nggak ada di Indonesia? Bahasa ada semua. Suku banyak. Ya, di negeri ini belum tentu ada. Di Sunda aja sukunya ada berapa? Lihat ya, banyak tuh. Di Sumatera ada suku. Macam-macam banyak. Pokoknya di Indonesia itu luar biasa lah. Orang Indonesia itu ya, anugerahnya tinggi. Belajar bahasa apa aja, itu bisa mirip dengan orangnya. Dengan penuturnya. Silahkan cek. Bahasa Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? Wah, orang Indonesia. John. Anda bayangkan. Ya, bisa kayak orang Inggris. Ketemu orang Arab, bisa bahasa Arab. Assalamualaikum Hasan, kayak kayak orang Arab. Bahasa lokalnya, kayak orang lokal lagi. Bupati Damang. Kumaha tuh. Mirip semua. Bahasa Jepang kayak orang Jepang. Watashi wa Indonesia no ari desu. Ya. Malaysia kayak orang Malaysia. Ya. Betul. Ya bahasa Filipin Tagalog kayak orang Filipin. Ya. Komasta ka? Mabuti? Ya. Prancis kayak orang Prancis. Komasta apa? Sobe. Ada. Mau bahasa apa aja gampang orang Indonesia. Kepintaran jangan ditanya. Duduk paling belakang, kadang tidur, nggak pernah nanya. Ujian, belajar cuma semalam. Nilai IPK 4. Negara mana yang bisa nandingin Indonesia? Luar biasa. Nggak ada. Lengkap semua sumber daya alam. Coba lihat dari Papua sampai dengan ke Aceh. Atau dibalik. Kita punya emas banyak, bisa nyumbang menjadi pesawat. Saudara kita di Aceh. Makmur. Sampai Papua tuh belum selesai gunung. Ada satu lagi, yang lain lagi. Ya kalau kita bukannya manfaatkan. Sumber daya manusianya ada. Sumber daya alamnya bagus. Teman-teman Anda ke Cina, ngebor batu bara, sampai berapa ratus meter ke dalam, berapa kilo, belum ketemu. Datang Kalimantan, datang ke Sumatera, baru lihat, udah berkilauan tuh. Ayat-ayat Quran tuh nampak di situ. Judadun bidun, kelihatan. Sudun, yang hitamnya, yang gemerlapnya, nampak kelihatan dari jauh, kayak ngedadain. Batu bara sini. Iya, emas, gunungnya sudah ada, gunung Kencana, tuh gunung emas. Apa yang kurang? Betapa banyak emas. Sampai ke bawah ke Jawa, gitu. Mas Asep, mas ini, mas itu. Banyak. Itu saking banyaknya sumber daya alam ke bawah sampai ke manusianya. Saking banyaknya fabi ayyi ala'i rabbikum wa tukadziban. Nikmat mana lagi yang Allah kemudian kita akan dustakan, hai orang Indonesia. Ya, itu kita butuh itulah. Ayo semangat lah. Semangat ya. Tempatkan takbir untuk membangun dan niatkan karena Allah, itu bedanya. Niatkan karena Allah supaya dinilai sebagai ibadah. Paham insyaallah? Jelas ya? Baik, jadi saya kira itu yang disampaikan. Pertama saya umumkan, ini ada Pak Wabub atau program dimanapun kepala daerah yang baik-baik. Anda saya kira dari daerah yang berbeda-beda, selama ada yang baik, support. Subuh berjamaah, support. Tapi kalau ada yang tidak baik, ingatkan berjamaah. Karena mereka itu wakil kita, wakil rakyat. Kita pemimpinnya, mereka wakil kita.
Jangan biarkan wakil kita semena-mena karena mewakili kita. Ingatkan dengan baik. Doakan dulu malamnya. Kalau ada yang salah diingatkan. Pak, punten bilih hisabna ya agak berat, agak abot, Pak. Maaf kalau nanti takut hisabnya itu berat, Pak. Ya, nggak ada lagi ajudan. Bapak mau menghadapi ajudan siapa? Pak, itu ya. Nanti ketemu dengan malaikat maut aja nggak ada ajudan. Ya, tolong Pak, ingat-ingat. Itu dulu disampaikan oleh ulama kita. Datang, ya Tolha, siapapun, dan seterusnya. Itu datang tuh seperti itu. Kalau kepada apa namanya pemimpin-pemimpin sampaikan demikian. Ya, saya kira itu yang pertama kita support kalau ada yang kurang kita ingatkan dengan baik. Yang kedua teman-teman sekalian ini pentingnya disampaikan. Insya Allah nanti ada tamu pekan depan dari Sudan. Ini ada perwakilan parlemen Sudan juga. Ada yang dia juga di bawahnya semua kampus di Sudan itu di bawah beliau. Munazamatul Wafidin Litulab ya. Nah itu akan datang ke sini dan insya Allah kami telah seleksi se-Indonesia ada 25 orang yang akan kita berangkatkan mendapatkan beasiswa khusus diberikan kami seleksi itu akan berangkat ya. Kemudian datang dengan spesial lagi ada 15 lagi. 15 nanti khusus untuk penghafal Quran. Jadi dimuliakan penghafal Quran ini. Ya, khusus nanti akan dikirim ke sana Jamiatul Quran dan kita pun akan kerjasama. Ya, kerjasama bikin MOU dan mereka berminat juga bikin untuk kampus Quran di Indonesia. Ya, Pak Wabub tuh kalau ada lahan di Bandung Barat misalnya mau, silakan nanti saya bisa pertemukan bikin kampus mereka siap tuh, gurunya apanya dan seterusnya. Dari Al-Azhar juga alhamdulillah sudah kita komunikasi, mereka juga siap kalau ingin bekerja sama. Alhamdulillah 10 dai kita akan dikirim bulan September. Saya sudah seleksi ada 700 orang, diseleksi 10 orang akan belajar sandwich class ya. Jadi 2 bulan balik lagi ke Indonesia. Hari ini perkenalan tahun ini. Tahun depan kami dikasih kurang lebih 50 sampai 70. Nanti kita seleksi se Indonesia, kirim balik jadi dai yang baik. Ya, insyaallah. Nah, ini berita baiknya itu. Jadi nanti kalau ada seleksi lagi, mudah-mudahan sebagian antum misalnya sudah hafal 30 juz, boleh nanti mengikuti itu. Kemudian yang kedua, saya akan membuka pekan depan juga untuk program PKU, program pengkaderan kader ulama, program kader ulama. Ya, pendidikan kader ulama itu nanti belajar dengan saya selama setahun dengan saya. Setelah itu nanti akan dikirim ke syekh atau kampus-kampus sesuai dengan bakatnya. Itu hanya 20 orang saya terima se Indonesia. Ini angkatan ketiga. Nanti tinggalnya di Bekasi di kediaman kami. Jadi kami yang tanggung selama tinggal dan dengan belajar keluar kami yang tanggung semua akomodasinya. Di situ nanti belajar cuma 20 orang saja. Jadi kalau ada yang masuk kualifikasinya, boleh Anda mendaftarkan, nanti kami seleksi dan insya Allah masuk angkatan yang ketiga. Ya, kemudian yang terakhir, bulan depan akan dimulai karantina penghafal Quran metode At-Taisir 30 hari 30 juz. Ya, bermula dari Bekasi. Kalau yang sudah terdaftar tinggal lihat waktunya. Anda kapan? Ke akhir center aja dicek. Anda masuknya di bulan apa? Nanti ada yang Agustus selesai, masuk September ganti. September selesai, masuk kemudian Oktober ganti. Digantian selama sebulan. Berita baiknya, kita juga akan launching di Lampung, di Sulawesi, kemudian di Bandung, Jawa Baratnya. Jadi mungkin gak usah jauh-jauh ke sana, ada tempat sekitaran kita di sini insya Allah. Ya kami tidak mengambil apapun. Ngajar nggak boleh saya haramkan untuk mengambil. Haramkan di sini saya larang maksudnya. Ya, saya larang trainers-trainers kami dan semuanya untuk mengambil sedikit pun rupiah untuk Al-Quran. Kita niatkan, lillah, nggak ada transaksi dengan Al-Quran. Bahkan kalau bisa kita cetak sendiri. Rezeki ada, kita cetak. Makanya mungkin antum beli paket itu, kalaupun harus beli, mungkin itu untuk gantilah cetak buku atau yang lain, kan? Itu nggak ada, misalnya sampai harga tinggi. 100.000 tiga mushaf buku 2, apa sih? Kalau untuk beli di luar mungkin tinggi sekali, gitu kan? Itu pun nggak ada kita. Mushafnya itu gratis sebetulnya. Ya kita cetak, kemudian ada wakaf, cetak, bagikan dan sebagainya. Kalau bisa digratiskan, tergratiskan semua. Tapi kalaupun ada infak itu untuk cetak atau untuk yang lain-lain dibutuhkan. Ya. Jadi itu kesana saja. Tapi kalau ada yang minta untuk yang ngajar di At-Taisir, jangan dikasih. Karena status pertama yang kita berikan adalah jangan minta kepada peserta. Kecuali yang jadi kebutuhan peserta. Ya, kayak misalnya makannya, laundrynya, macam-macam ini silakan. Itu pun dihitung, dikembalikan lagi. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita semua. Dan mudah-mudahan kita wafat dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمدك يا الله حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك يا الله حمدا شاكرين كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الغافر الغفار الغفور الرحيم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ya Allah kami bermohon kepada-Mu jika ada satupun di antara kami hamba-Mu yang pernah berdosa hadir di tempat ini jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan dalam hatinya jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya Allahumma wala dainan illa qadaitah ya Allah jika ada di antara kami yang terlilit oleh hutang piutang dalam hidupnya apakah itu riba atau yang lainnya maka mohon dengan keikhlasan amalannya limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya dan berikan keberkahan dalam hidupnya Allahumma wala asiran illa yassartah jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hidupnya entah di rumah tangganya kehidupan sosialnya pekerjaannya kami mohon ya Allah dengan segenap amalan keikhlasannya angkat mudahkan dan hilangkan ya Allah segala
kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma rabbana alimna ma yanfa'una wa wafiqna bima ta'allamna lina'mala bihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon ajarkan kami segala ilmu yang bermanfaat dan beri kami bimbingan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Quran. Jadikan Al-Quran sahabat kami di dunia dan pemberi syafaat dengan izin-Mu di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ighfir lana waghfir walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami mohon sayangi kami, ampuni kami dan sayangi kedua orang tua kami. Ayah ibu kami ya Allah, sayangi keduanya, rahmati keduanya seperti keduanya menyayangi dan merahmati kami sejak kami kecil ya arhamar rahimin. Allahumma hdi ya Allah ghairil muslimin liyahtadu ilal Islam. Ya Allah, jika ada manusia hidup sampai saat ini di muka bumi belum berislam, maka kami mohon ya Allah dengan segala kekuatan dari memberikan hidayah kepada mereka untuk bersyahadat ya Allah. Jangan sampai mereka wafat kecuali dalam keadaan muslim. Allahumma idza kana hunalika min jiwarina al-asun ya Allah ihdihim liyatubu ilaik. Liyasluhu ya Allah liyuslihu ahwalahum liyataqarrabu ilaik. Ya Allah, jika ada di antara tetangga kami, kerabat kami atau keluarga kami atau kami sendiri ya Allah, kami mohon jika masih ada pelaku maksiat, orang-orang yang gemar berbuat kesalahan, sentuh hatinya untuk bertobat ya Allah. Berikan hidayah agar dia kembali ke jalan-Mu. Jangan sampai ia wafat dalam keadaan berlaku maksiat. Ya Allah, jika ada kawan-kawan kami berbuat maksiat, berkhianat, menzalimi kami, mohon ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Dia teman kami ya Allah. Dia kerabat kami. Mungkin mereka melakukan itu karena tidak tahu ya Allah. Mungkin mereka khilaf ya Allah. Ya Allah, mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Berikan kesempatan mereka untuk bertobat. Jangan pisahkan kami di surga kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.